Halo Sobat Mediko Global, kembali lagi di channel kami. Kita lanjut ke soal nomor 13. Berdasarkan kasus di atas, pernyataan yang tepat adalah, kalau udah pernyataan yang tepat, kita harus paham nih sama kasusnya. Jadi harus dibaca, nggak bisa baca yang khas aja gitu. Nah, di sini pasien mengalami kelemahan anggota gerak, di mana dia dirasa lebih berat pada lengan dibandingkan dengan tungkai. Pasien mengalami kecelakaan lalu lintas, jadi ada riwayat kecelakaan lalu lintas. Pas diperiksa, ternyata kekuatan motorik ekstremitas atasnya memang lebih lemah, 3. Yang bawahnya lebih kuat, 4. Berdasarkan kasus di atas, pernyataan yang tepat adalah ini central cord syndrome ya. Topik lesinya di kanalis centralis. Jadi jawabannya A dan B. Kenapa bisa gitu? Ini patogenesisnya bisa baca di Calgary. Jadi trauma medula spinalis itu ada yang sifatnya komplit dan juga incomplete. Kalau komplit itu dia di bawah injury, dia udah bener-bener damage fungsi, baik fungsi motorik sama fungsi sensoriknya. Kalau incomplete ada yang sisa-sisa dikit, ada yang fungsi motorik aja, ada yang fungsi sensorik aja, ada yang sensorik utuhnya sebagian. Itu yang dinamakan trauma medula spinalis yang incomplete. Dibagi lagi jadi ada anterior cord syndrome, central cord syndrome, posterior cord syndrome, brown spot syndrome, dan conus medullaris syndrome. Kenapa pada pasien ini central cord syndrome? Jadi central cord syndrome ini di sini nih, di tengah-tengah sini. Jadi dia kenapa upper extreme? Jadi karena kenanya di tengah sini, dia ekstremitas atasnya lebih parah daripada lower ekstremitas. Dia juga disertai sama sensori dan motor defisit karena letaknya di tengah. Sebagian besar jaras motorik sama sensorik pasti lewat tengah sini. Makanya bisa sensori, motor defisit, terus upper lebih parah daripada lower. Karena dia jalurnya descending kan tadi. Nah, kalau anterior cord itu di daerah sini. Jadi yang terkena traktus corticospinal lateral sama traktus spinotalamik lateralnya aja. Makanya proprioceptif sama vibrasinya itu sensasinya masih bisa kerasa sama pasien karena dia nggak kena DCML, nggak kena dorsal kolumnalnya. Kalau brown squat itu dia hemiseksi ya, jadi cuma setengah sini. Jadi dia kelainan ipsilateralnya di motorik, vibrasi sama proprioceptif, kontralateralnya di pain sama temperatur. Karena lateral spinotalamik ini nanti makanya dia pas brown squat itu pain sama temperaturnya yang bagian kontralateralnya. Nanti bisa dicari jaras-jarasnya banyak kok di Google atau di YouTube kalau kalian mau lebih paham lagi. Pokoknya kalau central cord syndrome itu di tengah sini terus jalurnya. Terus dia itu banyak jaras-jaras yang di sini, jadi pasti kelainannya ada motor, sensorik, terus kelemahannya lebih berat pada lengan dibandingkan tungkai. Nah, sekian pembahasan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.